initiated by the International Office for all International Office Students Body. Ini salah satu program yang sempat kami bahas dan juga kita bahas bersama-sama dengan Badis, program untuk pengembangan diri untuk semua Badis yang aktif saat ini. Untuk materi yang pertama atau topik yang pertama yang akan kita bahas di self-development program ini, yakni mengenai get to know more about internationalization. Jadi kita akan mengenal lebih jauh apa itu internasionalisasi, walaupun sebelumnya teman-teman Badi saya yakin sudah sering ya mengenal istilah ini internasionalisasi, selalu kita sampaikan ke teman-teman Badis karena ini merupakan keywords yang saat ini sedang dicanangkan atau digaung-gaungkan di Telkom University, di mana kita akan menjadi world class university. Salah satunya adalah mengadakan program yang sifatnya internasional atau internationalization program. Untuk saat ini kita akan ada tiga sesi atau tiga materi yang kemungkinan akan disampaikan atau diberikan untuk Badis. Selain tentang internasionalisasi, nanti di sesi berikutnya, tidak hari ini tentunya, mungkin bulan depan atau beberapa minggu ke belakang, kita juga akan ada workshop dan juga pelatihan untuk teman-teman Badis. Dan untuk materi yang pertama, tentang internasionalisasi akan dijelaskan oleh Ibu Indah Fajarwati selaku manajer International Office. Tapi sebelumnya kita warming up dulu ya. Kita coba main games dulu. Seberapa jauh kalian mengenal International Office dan juga internasionalisasi? Salam. Kenapa Rian tiba-tiba balik? Ya, sebelum kita mulai materi untuk siang hari ini, semoga nggak pada ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Ini di jam-jam rawan. Kita main games dulu. Warming up. Di sini ada Kahoot. Games. Join. Game pinnya 90478. Akan buka Kahootnya, www.kahoot.it. Masukkan game pinnya. Nanti kita akan pilih satu pemenang untuk dapat door prize. Door prize-nya apa? Nanti itu surprise ya, kejutan. Door prize-nya dari International Office. Ini baru Dits yang ikut. Dits siapa Dits? Boleh pakai nama asli. Oh, mau pakai nama samaran juga nggak apa-apa. Dits ada 2, Ali, Aisyah. Ini ada berapa orang Badis yang sekarang join? Sekitar 20 ya, 20 orang. Dan in the sky, Didi. Ayo, siapa lagi? Kita ada sekitar 20 orang di sini. Kata Dita, siapa yang kopas namanya? Oh, Dits itu Dita. Ditsnya ada 2 ya? Iya, Ditsnya ada 2. Mungkin kamu juga 2 kali, Dita. Satunya bisa, atau saya mau hapus 1. Atau ada yang pakai nama Dita? Mungkin bisa diganti. Atau sama-sama Dita namanya, jangan-jangan. Ini banyak yang sama, Didi. Baru 11. 9 orang lagi, atau 8 sampai 9 orang lagi. Ini Dita asli, jadi yang mana Dita banyak banget. Udah sampai double akun. Oh iya, soalnya door prize-nya luar biasa ini kalau kalian bisa dapet ya. Heaven Sky, mana Anisha? Ini Dita asli, terus yang tadi Dits ini siapa? Ini kalau nggak ada yang ngaku nanti Dits ini diklaim sama IO loh. Boleh ikutan hadiahnya buat kita ya? Iya. IO nggak boleh ikutan ya.
Kecuali IO nggak boleh ikutan. Yo 14, 4 lagi lah ya. Nanti kita mulai. Apa nih yang belum? Ezar kayaknya belum ya. Resya belum nih, belum ikutan. Suci. Jangan-jangan pakai nama samaran. Halid udah ya, Halid udah. Belum, Halid udah. Muti yang mana Mut namanya? Oh, Tresya yang mana? Tresya namanya apa? Syah ya? Syah kayaknya. Kita Kerang. Balkis. Enda mana Enda? Enda Suci. Jadi siapa? Muti udah join belum? Suci namanya siapa? Ini pakai nama samaran semua, jadi saya nggak tahu Suci siapa namanya. Dalila masih di Dubai kah? Kita masih. Oke, jadi menurun. Tadi udah 14. Ayo, 4 orang lagi. Siapa yang belum? Azahra atau udah Azahra? Ya, berkurang lagi 12 ini. Belum mulai udah berkurang. Yo, jangan-jangan pada tidur juga ini. Iya. Habib, bukan udah masuk Habib tuh. Oh, Habib tadi keluar ya koneksinya. Udah sambil mulai ya, kayaknya kalian masih bisa masuk juga waktu ini. Silakan Teh Flo, Mbak Flo, kita mulai. Well, international office. How many subunit or section in the international office of Telkom University? Ada berapa? Is it 2, 1, 3, or 0? Mari kita lihat seberapa tahukah kalian? 3 mah itu kalian kali IOSBC. IO ada 2 ya, ada International Mobility sama International Services. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indah. Next. Oke, Davinta. Ini pasti Davinta. Next. These are inbound mobility programs. Exam, learn dan mahasiswa, short program, or global outreach program. Yep, betul. Ini sebenarnya gampang, ada bocorannya, ada out-nya ya. Out berarti outbound. Ya. Outbound mobility. Ada 2 program di mobility, ada inbound dan outbound. Next. Apakah masih terdepan? Ya, Davinta masih. Okay, next. True or false? These are 2 main focuses on the. There are 2 main focuses on the After Class Talk 2021. Untuk tahun ini ada berapa tema utama ya di After Class Talk? Main fokusnya apa aja di After Class Talk? Masih ada yang salah? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan temanya apa saja? Ada International Student sama SDGs ya, Sustainable Development Goals. Next. Next. Iya. Oh, Davinta masih terdepan. These are engaging programs and activities for international students, except di luar akademik ya. Saya ngasih bocoran lagi di luar akademik.
lihat Iksan. Yes. Wah, ada Binta masih teratas. Selanjutnya. Pertanyaan kelima dari 6. How many countries which participate in the international program in Telkom University so far? Is it 38, 28, 18, 48? Yo, ada berapa? Mungkin kalian bisa hitung dari gadis-gadis yang pegang mahasiswanya. Oh, betul nih, tapi banyak yang betul. 28. Oh, ada Binta masih memegang rekor. Next, terakhir. These are the internationalization at home program. Except, Dita, jangan kelewat lagi ya, except-nya. Outbound program ability. At home ya, at home international inbound ability. Next, kita lihat siapakah yang berada di podium. Who's the winner? Halin di posisi ketiga. Posisi kedua ada Didi. Ini Didi. Posisi pertama ada siapakah posisi pertama kita? Davinta. Congratulations. Selamat Davinta. Davinta nanti dapat hadiah spesial dari International. Thank you so much for joining us. Davinta, nanti hadiahnya kita kirim ya, langsung mendarat di rumah. Nanti kirimkan alamatnya, nanti kita kirim langsung mendarat. Davinta di mana nih, di rumah, di Bandung? Iya Bu, di rumah, di Jombang, Jawa Timur. Oh, di Jombang. Ongkirnya berarti sendiri ya kalau di Jombang. Ongkirnya ditanggung sendiri kan, nanti kita kirim atau nanti kalau udah masuk kuliah boleh diambil IO. Tapi kalau penasaran Bu pengen dikirim boleh, nanti kita kirim hadiahnya. So itu tadi warming up, sedikit pemanasan biar nggak pada ngantuk. Tadi saya lupa menyapa teman-teman, semoga kabarnya baik semua ya, yang ada di Indonesia maupun yang masih ada di luar Indonesia. Tadi kayak Dalila ya, Dalila masih di Dubai. Oke, Dalila tadi masih di Dubai. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Untuk hari ini kita akan mendengarkan materi tentang internasionalisasi, mulai dari apa internasionalisasi itu dan juga peran kalian sebenarnya sebagai badis itu di internationalizations ini apa. Kita akan langsung mendengarkan paparannya dari manajer International Office. Mangga Bu Indah. Siap, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orang-orangnya pada ada nggak sih? Coba lihat ya, dong. Boleh dong. On sebentar. On cam sebentar. Gak apa-apa yang sambil rebahan boleh. Gak apa-apa, ini kan santai. Santai, yang santai mau bawa rebahan, cemilan boleh. Sambil minum, sambil makan, santai aja. Tuh anak aku juga minta cemilan kan. Nah ini cemilannya nih. Wow, apa ya? Enak sekali. Tuh sambil nyemil boleh. Mangga Boleh. dibuka kameranya. Tapi boleh makan kan Bu? Boleh. Oke, kayaknya yang lain. Coba Nasya, Dita, Fatul, ada suaranya nggak? Mungkin videonya ini, tapi ada suara. Halo Ibu. Nah, kedengeran kalau gitu. Oke, teman-teman, jadi kita mau sharing tentang internasionalisasi, sama seperti yang disampaikan Bang Efti tadi. Internasionalisasi itu apa sih sampai ke peran, kenapa harus ada badis di program internasionalisasi, terus ini sebenarnya internasionalisasi atau apa yang kita lakukan selama ini tuh nanti efeknya kemana sih gitu ya buat kita. Bentar ya. Ini akan masih general sekali internasionalisasinya, mungkin nanti kalau mau ngomongin spesifik di sesi-sesi selanjutnya lah ya.
Coba mau tahu dulu, sudah ada yang pernah, siapa yang pernah dengar, sudah pernah internasionalisasi, siapa yang tahu apa internasionalisasi itu? Coba dari teman-teman Badi. Kalau Ezra mah nggak usah. Teman aku, anak aku nggak tahu katanya. Coba kalau Badis ada yang tahu nggak apa itu internasionalisasi? Apa ya? Bebas. Apa aja. Tuh, sama kayak Rian itu sambil makan santai aja. Mau kadang-kadang belum sama ngemil. Ada nggak ada yang tahu atau yang mau nebak deh apa itu internasionalisasi? Ayo ini. Ayo, Atau ada, satu ada, kata ada. kali ya Mbak ya? Satu kata yang Boleh, satu kata boleh. Sinonim dengan terngiang. apa atau apa gitu. Ada? Oh, yang juara Buat dulu saya tanya tadi. Oh, Oke. Davinta dulu. Oh, Davinta dulu. Yang juara dulu. Apa coba? Nggak tahu, Bu. Mungkin kayak semacam Oke. internasional, gimana ya, pokoknya tuh kayak penginternasionalan gitu. Yang internasional, oke. Siapa tadi, Aisyah? Oh, aku membuat sesuatu proses atau aksi menjadi sesuatu, menjadi internasional. Oke. Ini nggak ada salah benar loh ya. Ini dan nggak kayak kuliah, santai aja jawabnya. Jadi, saya sambil share ya. Nanti kita bahas apa sih. Nah, sebelumnya tadi biar kenal dulu international office-nya. Jadi kalau teman-teman tahu di TELU itu ada rektor dan 4 bidang. Ada 4 wakil rektor, 1 ada bidang akademik, terus 2 ada bidang general affairs, sumber daya lah ya. Terus yang ketiga ada bidang admission, alumni, terus kemahasiswaan. Nah, bidang 4 itu ada yang bidangnya itu terkait dengan kerjasama internasional, international office, inovasi. Jadi kalau di bidang 4 tuh ada research center, kalau teman-teman pernah tahu ya, ada Bandung Technopark. Itu di bawah wakil rektornya Ibu Rina Puji Astuti. Terus direkturnya ada Direktur of Strategic Partnership and International Office, Ibu Lia Yuldinawati. Kalau teman-teman sudah pernah tahu, kita pernah ketemu mungkin ya, secara di Badi sih belum kayaknya. Udah pernah sih, lupa ya aku. Terus di bawah Director of Strategic and Partnership and International Office itu ada International Office. Satu lagi unitnya ada kerjasama internasional. Nah, di bawah International Office itu ada International Mobility dan ada International Service. Sorry, ini staffnya masih belum berubah. Jadi ada di Mobility itu kalau sekarang ada Mas Sena sama Mbak Novi, Bu Novi. Terus kalau di Services itu ada Mas Rian sama ada Miss Flo, Mbak Flo. Jadi secara garis besar ini kalau International Office itu kita menghandle international mobility dan international services. Nah, terus kita sekarang diskusi terkait dengan apa sih si internasionalisasi itu, kayaknya kita sering banget ya. Sering banget denger dan sekarang visinya kayaknya semua university di Indonesia kayaknya pengen jadi world class university. Nah, si world class university itu sebenarnya jalannya kemana dan prasyaratnya apa? Prasyaratnya adalah internasionalisasi. Nah, kalau yang ditanya si internasionalisasi itu apakah gitu ya? Kalau misalnya tadi ditanya masih agak bingung, memang si internasionalisasi ini, terutama yang perguruan tinggi itu memang relatif baru dan fenomenanya tuh banyak gitu ya. Jadi mungkin apalagi kalau di Indonesia kayaknya yang mulai pertama itu pasti perguruan tinggi negeri, terus baru sekitar 2015-2016 itu banyak universitas di Indonesia akhirnya membangun international office atau international relation, pokoknya intinya adalah menginternasionalisasi.
Terus internasionalisasi ini tuh di-driven by kombinasi ada politik, ekonomi, social culture, akademik, dan macam-macam stakeholder. Kalau kita diskusi misalnya di negara-negara maju ya, Inggris, US gitu ya, kalau mereka si mobility ini udah mulai dari awal abad ke-19, kalau mereka sekarang udah ngomongin tentang ekonomi. Jadi si mahasiswa internasional itu menyumbang sekian persen untuk pendapatan kota ini misalnya. Sampai ke situ. Kalau mungkin di Indonesia belum karena kita stage-nya masih di stage awal ini. Terus ini juga impact-nya ke region, pengembangan negara dan institusi tergantung ke spesifik konteks sesuai dengan yang diinginkan atau yang dituju gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak di ASEAN, mungkin kalau ngomongin internasionalisasi yang paling maju, ini terkait dengan perguruan tinggi yang paling maju adalah Singapura, diikuti oleh Malaysia, baru yang lain berkembang setelah itu. Terus kalau misalnya ngomongin institusi, nanti kita misalnya kayak TELU tadi, tahap pertama pengembangannya ingin menjadi world class university, tahap kedua pengembangan ingin jadi entrepreneurial university. Jadi si internasionalisasi ini hal yang mau nggak mau harus dilaksanakan. Dan internasionalisasi itu modelnya banyak, jadi nggak ada satu single models yang fit untuk semua. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti kok di TELU gini ya, kok di UGM gini ya, atau misalnya nanti lihat lagi di ITMS gini ya, itu beda-beda. Kenapa? Karena memang disesuaikan sama tadi apa yang diinginkan oleh, apa yang visinya institusi, nanti modelnya disesuaikan dengan kesiapan kita masing-masing. Nah, internasionalisasi ini kalau secara garis besar sebenarnya sih simple ya. Kalau kita kenalnya dengan apa ya namanya tiga hal tridharma perguruan tinggi. Jadi internasionalisasi itu adalah sebenarnya proses mengintegrasikan apapun terkait dengan tadi tridharma perguruan tinggi, teaching, ada research, ada pengabdian masyarakat, itu diintegrasikan sama hal-hal yang terkait dengan internasionalisasi atau international atau interculture dimensinya. Jadi sebenarnya internasionalisasi itu atau simple sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi adalah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi kalau di Indonesia dengan menambahkan dimensi internasional. Ini sesimpel ini definisinya Jan Knight. Ini banyak dipakai oleh definisi ini banyak dipakai oleh para penggiat internasionalisasi perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lihat di kita di TELU ada teaching-nya, research-nya, terus pengabdian masyarakatnya itu sudah melibatkan mitra internasional, mahasiswa internasional dalam tiga fungsi perguruan tinggi tadi. Nah, terus apa sih pilarnya gitu ya kalau internasionalisasi itu? Jadi kalau tadi pertanyaan ada at home atau ada abroad. Pilarnya itu sebenarnya ada dua ya. Jadi internasionalisasi itu adalah internationalization at home, itu jadi kegiatan-kegiatan internasionalisasi yang dilakukan di kampus tanpa harus berangkat keluar negeri gitu ya. Atau dan satu lagi adalah yang kita lakukan di luar. Kayak misalnya mobility, student exchange sama lah ya, mobility inbound, outbound itu adalah internasionalisasi yang kita lakukan di luar. Jadi internasionalisasi itu bisa jalan, si satu unit itu bisa jalan kalau internasionalisasi at home sama internasionalisasi di luarnya itu juga dilaksanakan. Walaupun si staging pelaksanaannya bisa hanya satu dulu, terus nanti yang kedua gitu ya. Kayak gitu. Kalau terus yang at home itu apa gitu? Kita ada kurikulum, pengembangan kurikulum. Kalau teman-teman tahu nanti mungkin secara garis besar juga ada kurikulum yang kita desain sendiri. Ada yang kita desain kerjasama dengan perguruan tinggi luar, atau misalnya kita minta akreditasi keluar supaya si kurikulum kita diakreditasi oleh standar tertentu gitu ya.
Terus misalnya kayak kita student exchange itu sebetulnya kita laksanakan dengan dua pilar ini. Ada yang berangkat itu pakai yang abroad, yang di dalam yang datang itu at home. Itu jadi ada dua pilar yang biasanya kita yang diperlukan untuk internasionalisasi supaya jalan. Nah, dari internasionalisasi ini pasti keluar ada yang namanya tadi, karena pilarnya dua ya, tadi harus di rumah, harus at home, dan di luar, pasti itu keluar student mobility or mobility, faculty mobility, apapun mobility yang dilakukan, karena di stakeholder-nya di kampus ada student sama faculty sama staff, biasanya itu tiga itu yang dilakukan. Jadi si student mobility itu apa sebenarnya? Kalau dilihat dari definisinya dari American Council of Education, sebenarnya kan lebih ke flow of domestic students to engage education, abroad experience, dan inward. Jadi flow of international student to study at US. Jadi kalau ngomongin student mobility itu ada yang keluar, outward, ada yang inward. Jadi pasti keluar masuk atau inbound, outbound. Terus kalau yang Wells itu ngomong lagi a period of learning, karena biasanya student mobility itu di periode tertentu, bisa maksimalnya 2 tahun ya kalau ngomongin mobility, untuk misalnya joint degree, double degree, atau student mobility student exchange itu 1 semester atau 2 semester. Untuk tujuan yang formal atau non-formal learning. Jadi kalau untuk pengembangan pribadi atau profesional. Jadi sebetulnya kalau ngomongin student mobility itu general sekali. Selama kita keluar untuk belajar, mau itu formal atau non-formal, mau itu akademik atau non-akademik, as long as it helps you to develop your professional and personal pengembangan pribadi, itu masuk ke dalam student mobility. Terus kalau ada student mobility pasti artinya keluar ada international students. Jadi mahasiswa, international student atau staff atau lecturer itu adalah orang-orang yang melakukan mobility. Jadi those who have cross border untuk purpose of study. Nah, nanti di studinya kita luaskan lagi sama yang kayak tadi. Mau formal, mau akademik, mau culture, mau language, itu bisa. Atau yang memang benar-benar full degree, in short term. Jadi si international student itu, ya mereka yang melakukan mobility. Jadi kita lihat garis merahnya internasionalisasi itu apa, terus pasti keluarnya dari internasionalisasi itu akan muncul mobility, terus dari mobility pasti akan keluar international student gitu. Terus kalau ada international students itu challenge-nya apa sih biasanya yang dihadapi gitu ya kalau sama international students? Biasanya mereka secara garis besar menghadapi 3 barriers ini. Ada academic, ada social, ada culture. Jadi akademik itu, ini sebenarnya 3 barriers ini kenapa terjadi atau kenapa biasanya dihadapi, karena mereka keluar dari kebiasaan, dari sistem yang biasa mereka punya, mereka biasa hadapi, terus tiba-tiba pindah ke negara, ini bayangin pindah negara aja sudah beda sistem negara. Ngomongin lagi sistem akademik itu akan berbeda lagi, ngomongin lagi sosial, cara kita bersosialisasi itu akan beda lagi, terus ngomongin lagi culture-nya itu akan beda lagi. Jadi ini challenge yang dihadapi oleh mahasiswa asing, mahasiswa atau international student dimanapun ya. Jadi nggak cuma di Indonesia. Jadi selama mahasiswa internasional melakukan mobility, mereka menghadapi 3 barriers ini biasanya. Nah terus kenapa ada student body kalau ada ini gitu ya? Ngomongnya ini, jadi si student body itu sebenarnya kenapa sih harus sampai ada? Kita ingin improve welcoming pace and integration of international students gitu. Jadi
karena mereka ngadepin 3 barrier tadi, kita itu ingin supaya ketika mereka datang ke negara, pertama ke negara ini, ke Indonesia, itu mereka bisa nyaman, adapt-nya cepat gitu ya. Dan ini bisa dilakukan oleh, biasanya menurut risetnya adalah lebih cepat kalau mereka itu ngobrol dengan teman-teman sebayanya. So, buddies itu membantu mereka merasa diterima di fase awal mereka datang. Terus yang kedua adalah developing the internationalization of local student. Jadi teman-teman buddies kan kalau kita interview suka ada yang tak ngobrol juga ya, pengen mengembangkan diri apa segala macam. And that's true gitu. Ini salah satu objektif yang kita juga bangun ketika kita membangun buddies di awal gitu. Terus kita juga ingin memperkuat student mobility secara fasilitas dan enable all local stakeholder to develop long-lasting partnership. Jadi si buddies ini yang pertama adalah membantu international student untuk lebih merasa welcome, untuk lebih lebih adapt di program sini. Di sisi lain, dari sisi kita juga ingin mahasiswa kita, local student itu juga merasakan internasionalisasi, lebih open-minded, lebih terbuka kepada ide-ide baru, kepada culture yang baru. Ini sebetulnya bagian dari internationalization at home juga. Terus yang ini adalah kita ingin supaya ketika si mobility itu ada yang datang dan segala macam, itu akan menciptakan partnership yang panjang gitu ya, yang untuk jangka panjang antara university, terus yang kedua antar mahasiswa yang melakukannya atau individu yang melakukannya, terus yang ketiga pasti secara lebih luas lagi negara gitu. Jadi kalau kita diskusi tentang international student, internasionalisasi, tidak bisa dilepaskan dari negara gitu. Kamu datang ke satu tempat, you will see them as mereka juga merepresentasikan negaranya masing-masing. Hal yang sama juga akan dilihat oleh mereka ke kita gitu. Jadi objektifnya ada untuk mahasiswa asingnya, ada untuk personal buddies, untuk student kita, terus ada juga untuk untuk institusi, untuk negara juga. Jadi tiga tujuan utama. Nah, terus si buddies ini apa sih, sama nggak sih si buddies ini roles-nya kalau di negara lain gitu ya? Kalau di US lebih ke encourage-nya peer-to-peer support. Sama juga untuk membantu transisi gitu ya, especially for the first week of their semester. Jadi kalau di US nggak terlalu panjang, biasanya paling panjang itu 1 semester. Terus kalau di UK ini juga sama sebenarnya, guidance and assistance. As mereka datang ke kampus, mereka akan di pair sama buddy, jadi kayak di kita ada personal buddy dan segala macamnya. Ini ini mereka lebih panjang. Di Kanada itu sama sebenarnya, lebih ke how to membantu mereka untuk adaptasi secara sosial gitu ya. Dan yang agak beda di Kanada itu adalah ini, create a sense of belonging in Canada. Jadi mereka juga menjadi bagian dari masyarakat Kanada secara keseluruhan walaupun mereka mahasiswa internasional gitu. Nah, terus kalau di Australia katanya untuk membantu international student blending into Australian culture 1 sampai minggu ke-4. Jadi buddies-nya nggak terlalu panjang. Nah, kalau di Indonesia, kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya ada, kalau di international office di Indonesia itu ada buddies. Jadi kalau misalnya roles-nya itu sebagai buddies, jadi tadi bantu adaptasi, bantu mereka lebih diterima secara sosial dan segala macam, plus ada voluntary. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ke
kita pernah diskusi sama teman-teman ITS kalau nggak salah ya. Di ITS itu ada buddy, ada volunteer. Di UNER ada buddy, ada volunteer. Dan biasanya sama mereka dipisah, ada buddy, ada volunteer. Nah, kalau di TELU, di kita satukan volunteer itu yang berhubungan dengan international office di dalam satu wadah, yaitu buddy gitu. Jadi secara garis besar sih sebetulnya kalau dilihat dari sini roles-nya sama, membantu mahasiswa asing untuk adaptasi, untuk apa ya namanya, untuk ya lebih kenal culture-nya, untuk mereka bisa bergaul, bersosialisasi dengan baik gitu. Hanya bedanya ada yang untuk short term, ada yang long term. Jadi kalau di kita kan sampai mereka lulus ya ada personal buddy-nya gitu. Kalau kayak di US sama di Australia di awal-awal aja. Itu sebenarnya tergantung dari kita ya. Cuman kalau di Indonesia rata-rata sepanjang mereka kuliah they will have their own buddies gitu. Ini roles-nya, terus jadi ini sebenarnya ya kalau secara garis besar ya ini buddies itu act as a mentor and help their buddies to adapt easily to new environment. Jadi bantu sebagai berlaku sebagai mentor untuk mereka bisa beradaptasi. Intinya supaya mereka bisa diterima dan membantu mereka untuk adapt dengan new culture smoothly. Jadi apa ya namanya, nggak usah yang dari luar ya. Kadang kalau misalnya kita dari luar kota aja, atau dari luar pulau Indonesia datang ke Bandung lo ada dikit-dikit culture shock gitu. Apalagi ini dari negara yang totally different, yang baru dan segala macam datang ke Indonesia. Nah ini buddies ini diharapkan membantu mereka untuk adapt easily, feel welcome, supaya mereka bisa absorb new culture dengan very smooth gitu, apa namanya, nggak terlalu jeglek gitulah intinya. Terus jadi kalau dengan roles yang tadi sebenarnya yang diharapkan dari buddies itu apa? So you have to have an excellent communication and the ability to establish a friendly professional relationship. Jadi people person, kalau teman-teman pernah dengar apa itu people person, adalah ya orang-orang yang senang bergaul, senang ngobrol, listen to other people gitu ya, bisa berkomunikasi, tapi you have to also have a boundaries as a professional relationship. Jadi nggak ada yang terlalu dekat gimana gitu, kayak sama teman aja sebenarnya. Terus harus bisa dipercaya and dedicated. Kenapa? Karena dengan international student, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin, they can call you 24 hours, jam berapa aja bisa nanya kan ya, apalagi di awal-awal, bisa diandalkan gitu. Jadi mereka mau, you come to them as a friend yang bisa diandalkan, nggak harus kayak gimana, tapi kalau mereka nanya, you have the answer, or at least you have the ability to try to mau membantu gitu ya. Empathy itu sepakat biasanya kalau sama people person itu empatinya biasanya besar, dan ada isu-isu internasional yang mungkin beda dengan yang di sini gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat tentang negaranya, tentang personal issues-nya, atau tentang ya isu internasional lah. Kalau misalnya kayak kalau teman pernah ada nggak ya, kalau teman-teman jadi misalnya kayak hubungan antara manusia kayak gitu-gitulah ya. Supportive, encouraging, and non-judgmental. Ini perlu, terutama yang non-judgmental. Kenapa? Karena ada banyak sekali perbedaan cara pandang, perbedaan cara berperilaku, terus yang mungkin kadang tidak sesuai sama kita gitu ya. Tapi point of non-judgmental itu akan membantu kalian untuk membantu kita
ini sebenarnya nggak cuma buddies, ini semua di international office, those who are working with international students harus punya ini sebenarnya. Ada banyak misalnya nanti tiba-tiba kalian ketemu sama mahasiswa asing yang maybe ateis mungkin ya, atau yang LGBT, because we have a student, dulu kita punya student seperti itu, international student. So ini it's okay gitu ya, tidak perlu menjudgment, but yang perlu kita sampaikan adalah this is the value orang Indonesia. I note, so we have to respect each other gitu ya. I respect you. Kita harapkan juga mereka memberikan menghormati values yang ada di Indonesia gitu. Nah terus sebenarnya kalau di buddies itu, kalau misalnya diskusi apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan kalau kita ketemu mahasiswa asing, sebenarnya ini sih teman-teman, 4 besar ini. Living in Indonesia, gimana caranya supaya datang ke Indonesia, nyampe di Indonesia, terus hidup di Indonesia itu kayak apa. Terus social connection ini, bagaimana caranya kita bisa, mereka sama kita bisa bersosialisasi dengan baik gitu. So istilahnya tuh friksinya dikecilin sebisa mungkin. Terus cultural exchange, sama lah kita tukeran budaya, at least jadi knowledge aja gitu, minimal jadi levelnya, oh kita tahu kalau di sana seperti ini, kalau di sini seperti ini, minimal itu exchange. Terus ada lagi ini life hacks tuh kayak misalnya kalau ada teman-teman dari luar, kalau dari misalnya dari dari Jepang misalnya datang ke sini, dulu mah orang Jepang kalau ke sini tuh gini loh, atau misalnya dari Afghanistan gitu. Afghanistan itu kalau misalnya di Indonesia tuh nanti kalau mau nyari makan di sini, kalau mau nyari perkumpulan di sini, itu sebenarnya hal-hal yang membantu mereka untuk life hack. Apa sih mengcrack cara mereka hidup di sini gitu. Nah ini paling ditambah satu lagi, kalau yang di Italiu di Indonesia itu ada volunteer. Kalau yang satu ada yang bagian media, ada yang bagian bantu di publikasi dan lain-lain, itu yang bisa didiskusikan. Jadi secara garis besar ada 4 ini plus 1 karena ini yang berkaitan dengan roles-nya buddies di Indonesia. Nah, kalau dari SBC, kalau misalnya teman-teman ngobrol sama senior sebelumnya misalnya, kok sekarang ada ini ya, ada beda ya gitu, karena dari awal pendiriannya memang buddies itu hanya diperuntukkan, istilahnya kita dirikan untuk membantu mahasiswa asing. Tapi dengan perkembangan Telkom University yang sangat cepat gitu ya, kalau teman-teman lihat atau teman-teman bandingkan, makanya kenapa kita di 2018 itu kita ada plus volunteer. Karena 2013 sampai 2017, misalnya terkait dengan international student aja. Pertama saya masuk itu 2016 lah pertama saya pegang target. International student itu targetnya hanya 35 student. Can you bayangkan ya, jadi 35 student itu dengan staff misalnya kayak tadi ada 7 orang, manageable. Jadi buddy itu hanya bantu untuk welcoming, one-on-one buddies kayak gitu. 2017 itu mulai naik. Kita di target misalnya 135, oke, ada banyak students, ada banyak program baru yang kita buat, masih bisa ke-handle. 2018 sampai sekarang 2021 kita di targetnya bukan lagi numbers tapi percentage dari total student. Tahun ini misalnya student mobility atau international student yang harus kita punya itu 1,25% dari total student body. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangin itu berapa sih, 30.300-400-an orang ya, 400-500 orang. Itu yang harus kita manage di tahun ini gitu. Jadi kenapa
ada perubahan roles atau ada penambahan roles karena kita mengikuti perkembangan value juga. Nggak mungkin lagi misalnya dengan jumlah mahasiswa sekian itu publikasinya ya begitu aja gitu. Teman-teman badisnya juga harus berkembang. Terus internasional exposure-nya juga harus di boost besar-besaran karena kita punya kita punya target untuk pengembangan lembaga yang besar gitu. Terus kalau teman-teman lihat 400 itu is not equal to 400 gitu ya. Kalau di pemeringkatannya QS ini teman-teman mungkin sering lihat QS pemeringkatan itu juga yang dipegang oleh pemerintah. Kalau di pemeringkatan QS itu ada yang namanya full time equivalent. Jadi kalau misalnya yang short program itu kita harus kali 3 gitu ya. Atau kalau untuk yang short program itu diakui hanya 1/3. Jadi kalau misalnya kita target 400, artinya minimal kita harus mendatangkan sekitar 1.200 mahasiswa untuk check-in di Telkom University. Dan ini kita perlu bantuan teman-teman very actively gitu ya. Bantu kita nggak hanya nggak hanya roles yang badinya itu, tapi roles lain yang harus kita jalankan. Fungsinya fungsi marketing gitu. Secara garis besar itu, kalau misalnya nanti sering ngobrol, kok dulu nggak gini ya? No, of course not. Kalau nggak berubah justru itu yang harus ditanya gitu, perkembangan value yang sudah sekian banyak, sementara kitanya masih sama aja. Nah, ini jadi si internasionalisasi itu sebenarnya arahnya kemana sih? Ini nanti bermuaranya kemana gitu? Bermuaranya ke sini. The best private university di Indonesia atau yang disebut kita pemeringkatan di pemeringkatan perguruan tinggi atau klasterisasi perguruan tinggi ini dari Dikti. Ini kita menyumbang ke sini. Terus kemana lagi? Ke sini. Telkom University itu terakreditasi unggul. Kita perguruan tinggi itu ada ada akreditasinya, perguruan tingginya ya, secara institusi bukan secara prodi. Ini kita menyumbang. Terus ke sini, ke time higher education yang mungkin teman-teman baru lihat di sosial medianya kita. Ini kita juga menyumbang untuk pemeringkatan time higher education. Jadi ada persentase international student, international faculty, international mobility yang harus kita submit untuk mencapai ranking ini 401. Jadi ini time higher education, terus ini yang kita pegang lagi QS rank. Ini juga sama, mahasiswa asing itu berpengaruh juga di sini. Terus ada lagi, kalau teman-teman tahu, ingat lagi ada QS Star. Kalau di QS Star, kita malah jadi requirement. Jadi kalau misalnya mahasiswa asingnya nggak 1% dari keseluruhan student body, mau yang lainnya terpenuhi gitu ya, jadi kita nggak akan bisa dapat 4 star. So, si mahasiswa asing, si student mobility itu akan bermuara ke sini. And you guys, teman-teman badis, itu secara langsung atau nggak langsung, secara langsung itu menyumbangkan ini. Jadi kalian, so you have to be, harus sangat bangga karena kalian menyumbangkan, memberi sumbangsi terhadap pencapaian value untuk jadi yang terbaik as a private university di Indonesia. So, tepuk tangan dulu untuk semua badis. Jadi kalau ada yang nanya ini badis itu apa sih gitu ya? Kalau kita diskusi secara negara, kita masuk ke dalam yang namanya soft diplomasi negara di bidang pendidikan. Kalau teman-teman megang mahasiswa itu, percaya atau tidak, ada yang kita diskusikan
antar negara. Jadi mahasiswa ini itu bisa masuk karena ada hubungan negara. Jadi kalau nggak full akademik plus menjaga negara, hubungan negara. Terus turun lagi ke level universitas, ya ini tuh ada sumbangsinya teman-teman di sini, ada part body loh di sini tuh ada partnya body. Ada part international office ya pasti ada partnya body. Terus kalau ngomong tuh level pribadi, ya pasti kalau kami berharapnya sih kalian bisa jadi orang-orang yang tadi paling penting adalah open-minded, terbuka terhadap banyak ide, terbuka terhadap banyak pemikiran baru, supaya kalian bisa lihat sesuatu tuh lebih luas gitu, jadi nggak judgmental. Begitu, jadi si internasionalisasi itu apa? Internasionalisasi itu simple, tridharma plus internasional, terus turunnya ke apa? Turunnya pasti ke student mobility, turunnya lagi kemana? Pasti ke international student turunnya kemana? Ada kebutuhan untuk ada bodies, untuk salah satunya memanage international student di part yang terutama di awal, tapi juga membantu mereka untuk di crack their social life, their cultural life di sini di Indonesia. Jadi you guys are part of internationalization in Indonesia, of course. You guys also part of this achievement of Telkom University. Dan you guys are also, I think, developing yourself as a part of global society. Jadi semoga bergabung dengan Badis, tahu internasionalisasi sekalian, membawa kalian ke suatu tempat yang lebih bagus nanti. Mungkin itu aja dari saya, Ibu Mefti. Setelah itu mari kita diskusi aja kali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Indah atas pemaparan materi tentang internasionalisasi. Kalau tadi saya simak dari penjelasan Bu Indah, karena Telkom University sendiri berkembang, begitu pula International Office, jadi kita nggak bisa ya, misalnya nggak ikut berkembang dengan kampus itu sendiri. Gitu. Begitupun peran dari Badis yang awalnya hanya sifatnya ya pure body, hanya istilahnya apa ya, sobat gitu ya, sobat mahasiswa asing. Sekarang kita butuhkan kalian selain sebagai sobatnya mahasiswa asing itu sendiri, juga sebagai volunteer dan juga tim pendukung internasionalisasi itu sendiri. Karena internasionalisasi itu tidak, sebetulnya tugasnya bukan hanya international office saja, tapi kampusnya itu sendiri. Dan salah satu perannya Badis itu ya ada di sini untuk membuat program internasionalisasi ini berjalan di Telkom University. Gitu. Makanya kenapa sekarang kita adakan, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kalian sempat juga memperoleh program semacam ini ya, self development program. Kita kembali adakan program ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa peran Badis makin ke depan itu makin besar, makin luas gitu. Tidak hanya sebagai sobat mahasiswa asing saja, tapi juga membantu kampus untuk bisa menjadi world class university gitu. Makanya perlu tahu, paham juga internasionalisasi itu apa. Karena betul tadi pencapaian-pencapaian yang sudah didapat oleh Velu itu ada peran kalian di situ. Peran Badisnya itu ada di situ. Makanya kalian tuh beda dengan UKM karena kalian betul-betul di bawah International Office, namanya International Office Students Body Club. Kalau UKM lain mungkin tidak begitu, mungkin tidak Mbak Indah, bersumbangsih ya, tidak terlalu perannya beda sumbangsinya. Kalau kalian perannya langsung ke internasionalisasi itu, langsung ke, jadi kalian bisa bangga nih kampusnya, wah dapat QS-nya 4 star, iya karena Badis ya juga gitu. Karena kalau tidak ada internasional, tidak ada international student, itu tidak bisa dapat QS star itu gitu. Jadi perannya betul-betul besar gitu di situ. Jadi
Untuk tahun ini kita ingin dari ISBC sendiri kita betul-betul libatkan, ayo bantu di program internasionalisasi Telkom University dengan menjadi badis dan juga volunteer untuk bisa mengembangkan program internasional. Kedepannya kalian kalau punya ide misalnya, kalian kan bisa belajar dari universitas di luar, universitas lain. Teman-teman juga saya yakin badis ini apa namanya? International exposure-nya juga udah banyak ya, ada yang udah pernah student exchange lah, ada yang punya teman-teman mahasiswa asing lain selain di kampus gitu, itu kalian pasti bisa kayak, apalagi kalian gen milenial ini saya yakin lebih ide-idenya lebih cemerlang gitu ya, jadi kita amat sangat terbuka di international office kalau kalian punya ide untuk mengembangkan program internasionalisasi di tim marketingnya misalnya Bu, kalau ingin mendatangkan mahasiswa asing lebih banyak, baiknya gimana kalau kita adakan program ini, program itu, atau di sisi marketingnya misalnya kita buat sesuatu yang bisa attract mahasiswa asing seperti itu. Ya, kita buka sesi diskusinya kurang lebih 20-30 menit mungkin ya, Mbak Indah. Kita boleh. buka satu pertanyaan dulu, satu pertanyaan. Mangga, siapa yang mau bertanya? Mau langsung boleh, di chat boleh. Langsung Silahkan. aja lah. Langsung ya, biar ketahuan. Nanti harusnya biasanya kalau programnya offline udah ada konsumsi. Iya nih. Konsumsinya nanti virtual deh, saya cariin dulu nasi padang virtual. Saya tampilin di sini nasi padang. Yuk, siapa yang mau Ada yang mau sharing, tanya, tanya, atau mau sharing diskusi? juga boleh loh. Boleh. Ya, siapa nih? Udah Aisyah, Dia, Ali, Devinta. Atau misalnya masih ada yang bingung sama term apa istilah yang biasa kita pakai, misalnya ya student exchange, credit earning, inbound, outbound program, kayak gitu-gitu, masih ada Ya, yang bingung boleh. nggak sih? Atau ada mahasiswa asing yang nanya terus kalian belum paham misalnya program itu tuh apa? Boleh di share di sini. Ayo siapa? Atau Badannya sudah? Fatul. Kalau coba bedanya kalau di kita nih teman-teman ya, ada inbound, outbound, ada yang masih bingung nggak? Siapa yang mau Inbound. jawab? Oke. Ya, Lid. Halo. Ya, Halid. Ya, Ya, oke. Kalau yang inbound itu bukan yang dari luar ke dalam, bukan, atau terbalik, outbound dari kita keluar. Iya betul. Jadi inbound, jadi gini, ada istilah di mobility ya. Kalau di international mobility itu ada international student. Itu adalah pelakunya nih, orangnya nih yang berangkat sana sini itu international student. Inbound itu betul hal ini, jadi mahasiswa asing yang belajar di kita di TELU. Kalau outbound itu untuk mahasiswa kita yang belajar ke luar, itu inbound student atau outbound students. Nah ini yang lain ngerti ya. Nah yang kedua ada yang masih bingung sama student exchange sama credit earning, enggak. Ini term yang kita pakai ya di international office supaya kalian nggak bingung gitu. Student exchange? Bedanya? Nah, bedanya kalian ngebadiin mahasiswa student exchange sama mahasiswa yang credit earning itu bedanya apa? Jadi harus tahu dulu termnya bedanya apa. Jadi mungkin mulai dari sekarang kayak udah mulai paham, oh saya ngebadis mahasiswa asing, misalnya Enda itu mahasiswa student exchange. Jadi mungkin nanti kalau kalau mereka bertanya udah paham, oh student exchange ini programnya seperti ini, credit earning programnya seperti ini. Yuk, siapa yang tahu bedanya? Misalkan credit earning, Aisyah dulu. kalau misalkan credit earning, kalau nggak salah lebih singkat ya waktu berjalannya dibandingkan student exchange. Oke. Nah, nggak salah, tapi kalau di kita itu termnya ada credit earning
sama student exchange itu kita pakai untuk student yang belajar 1 semester atau 2 semester. Jadi student exchange itu bisa sampai 2 semester. Student exchange itu yang kita lakukan, pertukaran mahasiswa yang kita lakukan dengan university partner. Jadi kita punya MOU, punya kerjasama sama partner di luar gitu ya. Mahasiswa yang ikutan pertukaran pelajarnya kita sebut student exchange, mahasiswa student exchange. Ini yang terikat di kerjasama university partner. Tapi ada lagi yang kita sebut dengan credit earning student. Itu adalah student yang sama sebenarnya durasi belajarnya 1 semester atau 2 semester, tapi dari universitas non-partner. Ini kalau misalnya kita nggak punya kerjasama nih, dari mana gitu misalnya. Mau belajar di TLU boleh 1 semester, tapi tidak terikat dengan kerjasama antara univ, itu kita sebutnya credit earning students. Walaupun si credit earning ini kita bisa pakai untuk semua, misalnya Aisyah tadi bilang untuk yang short program, iya, itu berkredit dan itu earn the credit gitu ya. Tapi kalau di kita levelnya itu degree itu yang ya S1, S2, D3, D4 ya, atau S1 terapan, sorry. Itu yang degree. Yang 2 adalah student exchange or credit earning. Yang ketiga adalah short program student. Jadi yang kayak 2 minggu atau yang 1 bulan itu biasanya kita sebutnya short program student. Nanti mungkin ada lagi yang internship, yang magang. Itu ada lagi karena kita punya mahasiswa magang juga gitu. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman di assign, ini ada mahasiswa student exchange ya, jadi udah tahu ini ya, ini mahasiswa credit earning, oke. Oh iya, berarti credit earning begini gitu. Oh ini yang short program, oke, berarti ini begini gitu. Ayo, ada yang masih bingung nggak sama term-term yang sering kalian dengar gitu? Atau ada apa aja sih, diskusi boleh. Atau pengalaman kalian selama ini menjadi badis untuk mahasiswa asing gimana? Ngomongin yang tadi 3 barriers-nya tadi. Ya itu tadi kan jadi tahu ya misalnya kalau student exchange itu 1 semester 6 bulan. Jadi nanti kalian nggak lihat kenapa sih anak ini udah selesai lagi, udah pulang lagi gitu. Jadi kalian udah paham program-programnya sendiri gitu. Kalau yang lama regular program itu ada S1 4 tahun, S2 2 tahun. Ya, siapa yang mau bertanya lagi atau sharing? Iya, ada Vinta, sharing pengalaman selama ini menjadi badis. Saya Ya, share yang ini ya. pengalaman yang cukup memorable buat aku jadi badis tuh my skill of English is being used more often. Kayak rasanya tuh beda aja ya ngomong bahasa Inggris sama locals kayak orang Indonesia. And then like pada saat kita ngomong bahasa Inggris bareng teman-teman atau kayak family or like teachers, itu flow-nya baik, tapi di saat ngomong bahasa Inggris with foreigners rasanya tuh lebih tiba-tiba kok lupa apa yang mau diomongin gitu ya. But yeah, that's definitely has improved my English because sudah 12 tahun lebih mungkin aku gunain Inggris di kehidupan sehari-hari, buat nggak ada kesempatan yang banyak untuk bisa interaksi sama mahasiswa internasional. And I think like being a part of badis, dan aku juga yakin badis-badis yang lain juga setuju, itu definitely has improved our English. Okay. Tapi jangan lupa mereka juga harus tahu bahasa Indonesia. Iya, baru. Kan tadi ada ya parts-nya, roles-nya itu salah satunya mereka bisa jadi bagian dari di society. Global citizen. Ya, kalau di Indonesia ya pasti bahasa Indonesia. Ya betul. Jadi saling tukeran bahasa sebenarnya kan ya, itu bagian dari bahasa yang language and culture. Language. Gitu.
Jadi ada language exchange-nya juga ya, jadi badis itu. Dan memang kenapa kita kemarin rekrutasi tetap ada pertimbangan skill bahasa Inggris ya, karena itu akan menjembatani ketika kalian juga mengajarkan bahasa Indonesia ke mereka gitu ya. Kalau tidak bisa bahasa Inggris memang mungkin jadi sama-sama susah gitu untuk language exchange-nya. Aisyah itu badis siapa ya sekarang? Aisyah sedang megang siapa? Sedang megang aku lupa namanya, dari Timor Leste S2 manajemen dia. Bento? Bento bukan manajemen. Kok Bento ya? Big Bento. Dua manajemen. Yang baru ya kayaknya ya? Iya, waktu itu aku juga sempat megang Edino. Edino. Anak dari siswa, tapi udah selesai dia. Ya. Dan mahasiswa udah selesai. Nah, itu program yang mungkin teman-teman baris juga perlu tahu ya, karena banyak program, jadi tidak semua akan memegang mahasiswa reguler yang lama 4 tahun atau 2 tahun. Ada yang hanya dari mahasiswa 1 tahun. Atau ada yang badis short program yang cuma 2 minggu, udah selesai, udahan. Tapi diharapkan juga kalian masih bisa membangun komunikasi yang baik ya dengan mahasiswa asing yang pernah kalian assist gitu selama di Telkom University. Jadi ke depannya juga kalian masih bisa promosi ke mereka. Siapa tahu ada rekan mereka yang juga tertarik untuk kuliah di Telkom University. Itu salah satu peran badis juga. Menjaga komunikasi yang baik dengan mahasiswa asing, jadi masih bisa jualan. Mungkin ada temannya yang tertarik untuk kuliah di Telkom University. Ya, ada lagi yang lain? Berapa pertanyaan lagi ya? 2 mungkin ya? 2 pertanyaan lagi? Boleh. Beda ya, beda. Siapa? Mungkin ini ya, kalau nanti mungkin nggak tahu juga, ke depan mungkin juga berkembang. Student mobility itu pasti berkembang sangat gitu. Jadi ada yang nanti mungkin teman-teman, tadi ada yang dari mahasiswa, tahun depan itu ada lagi mahasiswa beasiswa KNB. Gitu. Jadi mahasiswa asing yang dibiayai pemerintah Indonesia, nama beasiswanya Kemitraan Negara Berkembang, untuk kuliah di Indonesia. Dan tahun depan, insya Allah kalau confirm semua akan ada 8 mahasiswa yang datang ke TLU. Itu mahasiswa S2. Gitu. Jadi kalau bedanya kalau mahasiswa nasional mungkin teman-teman tahunya ada yang datang reguler aja ya. Tapi dengan adanya MBKM, Merdeka Belajar juga nanti akan ada mahasiswa yang belajar di TLU hanya 1 semester atau 2 semester. Apa yang namanya? National Mobility Permata lah namanya kalau nggak salah. Jadi nanti mereka belajar, kalian juga boleh belajar ke univ lain di Indonesia untuk 1 semester atau 2 semester. Jadi mobility-nya di-adapt ke nasional juga. Jadi nanti memang nanti tuh belajar tuh makin merdeka, mau di mana aja boleh. Gitu. Sambil nunggu yang nanya, ini saya share dulu ya teman-teman. Ini kayaknya all body harus ini kayaknya harus familiar dengan ini ya. Karena nanti berhubungan, dan yang biasanya ngobrol sama mahasiswa asing tuh pertama ya sama badis. Ini inbound tadi, mahasiswa yang masuk ke kita itu nanti ada regular program yang full degree, ada Dharma siswa, itu mereka hanya belajar bahasa Indonesia aja di TLU itu selama 10 bulan. Karena pandemi aja tahun ini dan tahun kemarin, Dharma siswanya di stop. Ini adalah program dari Kementerian Pendidikan. Ini bagian dari soft diplomasi, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kalian nanti megang mahasiswa Dharma siswa atau KNB, itu adalah bagian dari soft diplomasinya negara ini, Indonesia, ke negara sahabat. Ini, Dharma siswa. Terus student exchange, sama tadi credit earning, 1 semester atau 2 semester. Nanti kreditnya ditransfer ya sama biasalah. Nanti mereka ke sini belajar sekian SKS dan nanti kita akan mengirimkan
transkrip untuk mereka equivalency. Terus ada lagi internship, itu tahun ini kita nggak punya, tahun 2019 kita masih punya. Dan ada yang short program. Kalau di sini masih saya 1-7 hari, tapi sebetulnya ada banyak yang sekarang durasinya ada yang sampai 1 bulan kalau di kita. Terus sebetulnya ada satu lagi untuk yang outreach, apa sih namanya? Students, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Jadi nanti di sini inbound itu nambah terus gitu selama itu terkait dengan mobility, ini bisa nambah. Terus yang outbound itu joint degree dan double degree. Jadi teman-teman mungkin tahu tahun ini insya Allah ada 5, kalau nggak salah ada 5 mahasiswa yang nanti ikut double degree ke Belanda, ke Fontys. Terus ada student exchange sama credit earning, ada global internship program. Ini kalau teman-teman tahu, sekarang kita sedang promote ada Rocklift, ada juga TechPros, ini yang global internship program, terus ada nanti global outreach program. Ini bisa apa aja sih, mulai dari 5 sampai 3 bulan, untuk bisa akademik, bisa cultural, bisa apapun. Jadi secara garis besar ini yang ada di Telkom University. Nanti siapa tahu ada mahasiswa asingnya nanya, atau ada apa sih namanya, dosen pendamping. Biasanya yang suka ngobrol tuh dosen pendamping yang nanya. Nanti teman-teman Badis harus tahu program besarnya apa. Nanti mungkin sesi sama Mbak Mefti atau sama Mbak Lia nanti ngobrolin lagi tentang mahasiswa internasional yang datang dengan beasiswa. Itu nanti lah. Secara garis besarnya masih gitu dulu. Oke, ada pertanyaan? Mau dari stafnya IO juga boleh loh. Ini kita kan sharing ya. Bu, mau nanya. Ya. Kalau misalnya yang outbound tuh yang kita kayak student action dari kita ke negara lain tuh, itu cuma bisa buat mahasiswa apa kelas internasional atau kelas reguler juga bisa? Oke. Kalau jadi ada, kalau di mahasiswa kelas internasional kan kita ini ya, mewajibkan mereka ya untuk punya exposure. Sebetulnya ada apa ya namanya, ada bagian gitu ya, ada yang kita khususkan untuk mahasiswa kelas internasional, tapi ada yang kita buka untuk semua mahasiswa TLU. Misalnya satu, yang kemarin kalau teman-teman tahu ada Indonesian International Student Mobility Award, ada ISMA ya, tahun 2021, itu kita buka untuk semua mahasiswa Telkom University. Terus ada juga program misalnya kayak dari Jepang, Kumamoto. Itu Kumamoto kita buka untuk semua mahasiswa Telkom University, atau yang join program misalnya kayak University join program kita sama Malaya, itu kita buka. Jadi memang ada yang kita peruntukan untuk mahasiswa kelas internasional, ada yang kita buka. Biasanya yang khusus mahasiswa kelas internasional itu adalah program yang limited dengan kuota. Misalnya kita dikasih sama misal Hanyang untuk tahun ini hanya mahasiswa TLU hanya misalnya 10 orang. Kenapa berkuota? Karena si student exchange itu yang kita tadi diskusi, itu terikat dengan perjanjian. Misalnya ini ya, mahasiswa kita yang berangkat atau mereka yang datang itu harus misalnya bebas tuition fee, misalnya bebas dorm, bebas ini. Lebih dari itu harus bayar misalnya. Nah, kalau yang dengan university partner itu biasanya ada ketentuan kerjasamanya, jadi memang biasa berkuota. Tapi banyak sebenarnya yang kita buka untuk mahasiswa kelas internasional. Atau yang sekarang kita lagi buka misalnya MMU apa ya, lupa aku namanya, itu virtual apa yang 10 hari, itu sebenarnya kita buka untuk mahasiswa Telkom University. Jadi memang ada yang khusus mahasiswa kelas internasional kayak EduTrip,
atau yang spesifik atau yang kita buka untuk mahasiswa Telkom University juga ada. Gitu. Iya, Fatul, semoga menjawab ya pertanyaannya. Ada lagi? Satu lagi? Kita masih ada 4 menit lah, kurang lebih sebelum. Aku mau nanya deh. Boleh. Kan kalau misalkan di ICAO juga nge-provide semacam tadi EduTrip, joint class, student exchange, dan double degree ya. Apa yang ICAO provide itu, apakah sama International Office atau International Office juga nge-provide beberapa mobility program yang tidak ada di ICAO? Oke. Jadi kalau sekarang kita programnya sama. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau dulu memang di struktur yang dulu itu ada kayak pembagian gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi kalau terkait dengan mobility ya, itu kita sama. Jadi programnya akan sama, apa yang ada di IO sama dengan apa yang ada di ICAO, apa yang ada di ICAO sama dengan apa yang ada di IO. Gitu. Cuman yang tadi aja, nanti pembatasannya mana yang untuk kelas internasional, mana yang kita buka untuk mahasiswa TELU. Gitu. Begitu. Yang lain masih ada? Nah, mungkin ini juga kadang masih tidak hanya mahasiswa Bingung ya? sebenarnya. Kayak IO dan ICAO itu masih suka tertukar. Yang mana IO, yang mana ICAO. Tapi kalian saya yakin sih ya, maksudnya mahasiswa lebih paham. ICAO itu di apa namanya cakupannya lebih ke kelas internasional. Kalau IO itu semua program internasional, termasuk yang di ICAO juga IO terlibat di situ. Ya, karena internasionalisasi kan nggak cuman ini ya, harusnya dan ini dilaksanakan oleh semua univ di TELU gitu. Jadi semakin banyak yang melaksanakan, semakin bagus buat internasionalisasinya di Telkom University. Gitu. Ada lagi? Yang lain? Ayo, ini pada ada kan yang tidak tampak mukanya. Nggak apa-apa, padahal sambil rebahan juga nggak apa-apa, sambil lagi makan sore juga nggak apa-apa. Ngebaso, mungkin ada yang lagi ngebaso juga nggak apa-apa. Ya, atau masih bingung? Semoga paparan umum tentang internasionalisasinya sudah sudah jelas, sudah kalian pahami dengan baik, dan juga peran badisnya itu sendiri. Yang dulu mungkin perannya masih kecil, hanya assisting, kalau sekarang lebih ke assisting, promoting, supporting gitu ya. Jadi perannya jadi lebih besar lagi. Dan itu peran nyata kalian terhadap perkembangan internasionalisasi di Telkom University itu sendiri. Ada lagi? Poinnya itu sih hari ini poinnya itu dulu. Kalian tahu sebenarnya roles-nya, kenapa ada badis, terus kenapa harus jadi badis. Ini nanti aku ngerjain ini tuh kemana nyambungnya gitu. Ternyata sampai ke negara juga gitu. Begitu. Jadi kalian paham kayak ternyata saya tugas diminta mengerjakan ini tuh memang perannya besar gitu untuk universitas sendiri. Atau komen deh, kita coba minta komen dari yang belum. Siapa nih? Yang baru mungkin ini ya, yang kemarin Gen 8 ya, yang baru tuh. Gen 8 itu mungkin karena pandemik, jadi kalian dengan mahasiswa asingnya belum begitu terasa ya. Walaupun udah semuanya saya yakin udah dapat perannya sebagai badis, sudah megang mahasiswa asing masing-masing, atau ada yang belum? Oh, ada yang belum. Ya, karena memang kita juga situasi sedang pandemik, jadi mahasiswa asingnya belum bisa datang ke Indonesia, jadi masih belum bisa kalian
assist gitu. Ya. Semoga Nanti- tahun depan sih. Nanti di workshop peran badis tuh nanti bisa kita diskusi yang roles tadi 5. Yang apa sih yang kita diskusikan 5 tadi ya? Hidup di Indonesia kayak apa, sosialnya, culture-nya, terus life hacks, terus volunteering-nya kayak apa gitu. Nanti itu bisa jadi bahan kalian diskusi sebenarnya. Betul. Jadi teman-teman nanti kita masih ada kurang lebih 2 program, 2 materi lagi untuk self development program ini. Kalau yang pertama tadi sudah hari ini tentang internasionalisasi, nanti yang kedua akan ada workshop tentang Badis Guidebook bareng dengan saya. Jadi kita mendesain buku panduan, buku pedoman Badis. Nah, buku ini nanti kita akan berikan ke seluruh mahasiswa asing dan juga menjadi pegangan kalian sebagai Badis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui peran Badis itu sendiri. Mahasiswa asingnya tahu peran Badis itu apa, dan juga nanti di dalamnya selain tentang Badis, juga ada tentang culture shock, gimana mereka menghadapi perbedaan budaya. Terus untuk Badis sendiri akan jadi pegangan tugas-tugas kalian untuk mahasiswa asing itu apa, dan mahasiswa asingnya juga akan paham kayak, oh ini bukan tugas Badis. Jadi kalau misalnya saya mau bertanya tentang apa, bertanyanya harus kemana gitu. Jadi mereka juga tahu peran Badis itu seperti apa. Walaupun ya kayak tadi Mbak Indah bilang mungkin harus 24 jam assisting mereka, ya emang betul ya, di international office juga 24 jam untuk assisting mereka itu. Jadi kalian juga bisa tahu peran badisnya akan seperti apa. Dan satu lagi tujuannya adalah karena nanti kalau sudah offline ya, sudah belajar lagi di Telkom University, mungkin ada beberapa hal yang berbeda. Kita akan memasuki new normal, jadi harus seperti apa nanti menyambut mereka, kemudian peraturan-peraturan atau ya new normal di Indonesia itu seperti apa sekarang gitu. Karena kan pasti akan berbeda dengan masa-masa kalau mereka datang sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi itu harus seperti apa di Indonesia. Mungkin ada banyak peraturan ini itu, nanti kita bahas di bersama-sama. Tujuannya karena workshop harus ada hasilnya. Jadi nanti di akhir kalian jadi bareng-bareng, nanti kita kalau sudah jadi bisa kita terbitkan, jadi kita bagikan ke mahasiswa asing dan juga jadi pegangan kami. Dan yang ketiga nanti ada tentang, ini yang paling penting, kalau kalian sudah dapat materinya tentang internasionalisasi, sudah punya bukunya, materi sudah, buku pegangan sudah, prakteknya sebagai badis. Nanti akan ada public speaking dengan Bu Lia dari International Mobility. Itu akan ada pelatihan public speaking. Pentingnya apa? Penting karena yang kita hadapi adalah mahasiswa asing. Berbeda komunikasi kita dengan sesama orang Indonesia atau sesama walaupun beda daerah, kita kan satu ya, maksudnya satu kewarganegaraan, paham betul budaya di Indonesia seperti apa, beda dengan mahasiswa asing. Dan juga cara penjelasan ke mahasiswa asing itu seperti apa, gitu ya. Karena saya sering banget dengar cerita-cerita lucu tentang mahasiswa asing atau tentang orang Indonesia itu sendiri yang perlu kita jelaskan ke mereka, kayak misalnya kenapa Indonesia itu masih sering banget kalau melihat orang asing itu intens gitu ya. Atau minta foto atau apa, nah itu juga perlu kalian siapkan gitu ya, seperti apa komunikasinya atau penjelasan yang baiknya itu seperti apa ke mahasiswa asing gitu. Tata cara berpakaian, mereka akan dikomentari kalau di Indonesia jika tata cara berpakaiannya kurang sopan misalnya, itu juga gimana nih cara penyampaiannya ke mahasiswa asing agar mereka tidak merasa tersinggung ya. Dan juga mungkin nanti akan ada sedikit public speaking cara handling komplain, karena mahasiswa asing itu pasti banyak ya, mereka akan sedang adaptasi ya, jadi akan banyak komplain ini itu, pertanyaan bagaimana cara handling komplain nanti dengan Mbak Lia. Selanjutnya akan kita jadwalkan
Mudah-mudahan saya sih berharap semua badis yang aktif ya di ISBC, kalau tidak salah lebih dari, kalau dengan yang lama ya, dengan gen-gen lama itu harusnya lebih 30-an ada ya, Aisyah. Nanti mungkin bisa bergabung di sesi selanjutnya tentang self development program. Setelah ini saya akan share feedback, ya udah saya share feedback link di chat, nanti kalian silahkan isi. Ini juga salah satu requirements untuk sertifikat, nanti kalian akan dapat sertifikat dari acara ini. Dan juga di dalamnya ada pertanyaan tentang kira-kira materi self development apa yang kalian ingin dapatkan sebagai badis, selain dari 3 program yang akan kita berikan ke depannya. Ya, 2 program selanjutnya. Dan satu lagi mungkin ya, sebetulnya di luar itu, di after class talk, itu kita akan selalu ada satu sesi, satu topik yang akan kita tujukan khusus untuk badi. Jadi kayak misalnya Juni ini nanti kalian sharing session sama badi-badi yang lain, monggo diskusi. Kita mengundang salah satunya dari UGM. Kenapa? Karena mereka punya mahasiswa asing yang begitu banyak, so kita bisa belajar dari mereka. Jadi nanti selalu, insya Allah tahun depan juga akan ada satu sesi untuk kalian. Gitu. Jadi supaya banyak banyak referensi kitanya juga. Terima kasih mengingatkan Mbak Indah. Karena berdekatan programnya untuk ya betul, untuk after class talk 2021 ini ada 2 mains ya, kalau tadi kalian ikutan kuisnya. Jadi ada SDGs, ini salah satu program mendukung SDG-nya Telkom University juga, Sustainable Development Program. Goals, ya. Sustainable Development Goals. Ya, Sustainable Development Goals-nya UN yang juga diterapkan di Telkom University. Dan satu lagi tema International Student, jadi yang berhubungan dengan internasional. Nah, untuk bulan ini kebetulan temanya adalah, bukan kebetulan, memang di-set tentang International Students Body. Tahun depan juga insya Allah akan kita, ya tiap tahun akan kita masukkan terus tema tentang International Students Body. Di bulan ini itu insya Allah dari TELU, ISBC, nanti diwakili sama Aisyah, Bu Indah. Aisyah akan jadi pembicaranya, nanti giliran ya. Jadi siap-siap, mungkin dia, mungkin Andrea, Enda, Tresya, siap-siap. Kalian akan kebagian kami. Siap-siap diundang juga. Siap diundang untuk sharing dengan teman-teman badis lainnya. Untuk Juni ini dari UGM, dari UPI, dan juga dari Mapua University. Jadi kita coba, dari Mapua sudah ada juga, maksudnya sudah ngasih juga pembicaranya satu. Kita masih tunggu dari UGM dan UPI untuk pembicaranya. Dan nanti di tahun berikutnya juga kita usahakan untuk bisa invite badis dari luar juga ya. Saya dari universitas di luar Indonesia, biar kita tahu juga peran mereka kalau di luar tuh seperti apa. Kalau di Indonesia kan sepertinya kurang lebih sama ya, walaupun bedanya mungkin dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak, mereka asisnya seperti apa. Ya. Ada lagi pertanyaan, sharing, komentar, atau apapun? Kalau di saya jam segini udah ada tahu bulat. Sudah lewat tahu bulat. Ada yang mau ditanyakan lagi, mau sharing? Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan self-development program for Badis hari ini. Terima kasih banyak Bu Indah atas sharing materinya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman ISBC dan teman-teman dari International Office yang juga join hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita akan ada foto bersama seperti biasa. Silakan teman-teman nyalakan kameranya. On. Yuk, kalau sekarang boleh on. Tadi juga boleh. Ya, Fatul, Rian hari ini lagi di kampus, Habib. Rian habis makan kayaknya. Makan terus kayaknya Rian. Dalila. Halo Dalila. Dalila di sana jam berapa ya Dalila? Di sini mau jam 12. 12 siang. 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 Oh, jam 12.
Bene, Nesha, Suci, Azahra, Nelson, Selson, Nelson, Dita, Anjani. Ini kemana Nesha? Ya, Azahra. Oke, Nesha, Suci. Suci. Oke, tadi saya. Oke, dah. Kita ambil fotonya mungkin. Mbak Flo boleh. Oh, oke, Nesha nggak bisa ambil kamera. Oke, saya hitung ya. Saya bantu hitung. Ya boleh mungkin foto formal dulu. Ya formal nanti selanjutnya bergaya ya. 1, 2, 3. Oke guys, selanjutnya boleh silakan gaya bebas, gaya apapun yang biasa kalian lakukan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, hati-hati kalau di Bandung sekarang sedang naik kasus COVID-nya. Semoga kalian juga sehat selalu ya, jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya. Sampai bertemu di program Self Development for Body selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih, Mem. Sama-sama. Jangan lupa isi feedbacknya ya. Silakan. Ada di chat. Kasih, thank you. Zahra. Bene, thank you.